Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Julia Mardiah yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya sayangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum tentang hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Malihatul Hayati dengan NIM 20080760023. Nah, jadi pada petunjuk praktikum ini terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua adalah menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia kuantitatif. Langsung saja, untuk tujuan percobaan ini adalah yang pertama untuk mengetahui perbedaan antara hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh udara pada kedua percobaan tersebut. Selanjutnya adalah dasar teori. Stoikiometri adalah ilmu kimia yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia yang didasarkan pada hukum-hukum dasar dan persamaan reaksi. Jadi sederhananya, stoikiometri ini merupakan pokok bahasan dalam ilmu kimia. Nah, reaktan itu sendiri adalah sebuah zat yang diperoleh sebagai hasil reaksi kimia. Stoikiometri ini bergantung pada kenyataan bahwa unsur-unsur berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan materi yang tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Karena itu, ketika unsur digabungkan menghasilkan reaksi kimia, sesuatu yang dikenal dan spesifik yang akan terjadi, dan hasil reaksi dapat diprediksi berdasarkan unsur-unsur yang terlibat. Stoikiometri dapat menemukan bagaimana unsur-unsur dan komponen diencerkan dalam larutan yang konsentrasinya diketahui, bereaksi dalam kondisi eksperimen. Selanjutnya, atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ion adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang mempunyai muatan, terbagi menjadi kation dan anion. Kation ialah ion yang mempunyai muatan positif, sedangkan anion adalah ion yang mempunyai muatan negatif. Nah, kemudian molekul sendiri merupakan suatu kumpulan atau terdiri dari sedikitnya dua atom dalam susunan tertentu yang terikat bersama oleh ikatan kimia. Molekul terbagi menjadi molekul diatomik dan molekul poliatomik. Poliatomik adalah suatu molekul yang memiliki atom-atom yang berbeda jenis, misalnya seperti molekul H2SO4 dan lain sebagainya. Hukum perbandingan tetap hingga hukum reaksi gas semuanya sudah didasari oleh stoikiometri. Nah, hukum-hukum fundamental ini merupakan dasar teori atom dan secara koefisien dijelaskan dengan teori atom. Namun, secara menarik untuk dicatat bahwa konsep ekuivalen digunakan sebelum teori atom dikenalkan. Hukum tersebut antara lain ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan ganda, hukum perbandingan filum, hukum Avogadro, hukum Boyle, dan juga hukum Gay-Lussac. Untuk selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama gelas, yang kedua botol bekas, yang ketiga ada corong, yang keempat piring, dan yang kelima korek api. Sedangkan untuk bahannya yaitu cuka, air berwarna, baking soda, dan juga lilin. Dan juga ada balon.
Nah, untuk cara kerja yang pertama adalah pada percobaan Gay-Lussac. Yang pertama kali kita lakukan adalah lilin dihidupkan dan ditancapkan pada piring. Kemudian dimasukkan air berwarna ke piring. Selanjutnya, lilin ditutup dengan gelas. Yang terakhir, diamati apa yang terjadi selama percobaan tersebut berlangsung. Untuk percobaan yang kedua adalah hukum Avogadro. Cara kerjanya yaitu yang pertama dimasukkan cuka ke dalam botol. Yang kedua, dimasukkan baking soda ke dalam balon menggunakan corong. Yang ketiga, dilakukan percobaan dengan cara memasukkan baking soda ke dalam botol melalui balon tadi. Dan yang keempat, diamati apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, dari praktikum ini muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa yang kamu ketahui tentang percobaan Gay-Lussac dan percobaan Avogadro? Yang kedua, bagaimana bunyi hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro? Yang ketiga, senyawa apa yang dihasilkan ketika cuka dicampurkan dengan baking soda? Dan yang keempat, apa yang menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar gelas? Nah, ini adalah hasil pengamatan dari percobaan tadi. Gimana perbedaan antara percobaan Gay-Lussac dan juga percobaan Avogadro. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.